Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Rozi dari Program Studi Hubungan Internasional dengan NIM E11111956, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Kepada yang terhormat Bapak Hardi Alunaza, SDSIP MPHI, selaku dosen pengampu mata kuliah ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul berikut ini, yaitu implementasi kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan Pulau Miangas terkait upaya penegakan kedaulatan negara di perbatasan Indonesia-Filipina. Next slide. Dimulai dari latar belakang masalah. Yang pertama yaitu isu keamanan wilayah perbatasan Indonesia-Filipina di Pulau Miangas. Dari berbagai macam pulau-pulau yang berada di wilayah terluar memiliki kerentanan akan keamanan wilayahnya masing-masing. Dimulai dari adanya pihak luar yang mengklaim atas dasar pengelolaan lebih atas pulau tersebut. Kemudian, batas negara yang dilanggar, penyelundupan barang-barang yang terlarang seperti narkotika hingga ke alasan keamanan negara. Kemudian merunut ke arah pengklaiman wilayah itu sendiri, hal tersebut merupakan isu-isu yang sangat dikhawatirkan dan perlu ditelaah secara serius oleh pemerintah Indonesia sendiri. Pihak pemerintah seharusnya bisa memberikan perhatian lebih lagi atas keamanan pulau-pulau yang terletak di bagian luar negara. Apalagi kondisi pulau yang strategis serta berada dalam cakupan negara lain yang membuat hal tersebut semakin rentan. Kemudian kondisi beberapa pulau yang masih terisolir, rakyatnya miskin dan terpinggirkan secara ekonomi. Berdasarkan luasnya wilayah laut Indonesia, maka perlu adanya undang-undang terkait yang mengatur keamanan mengenai batas wilayah agar dapat dipantau secara kondusif. Dalam keamanan, Pulau Miangas telah menjadi posisi strategis untuk jalur penyelundupan barang-barang yang seharusnya tidak diizinkan masuk ke dalam wilayah negara. Selain itu juga para perompak dari kelompok ekstremis seperti kelompok teroris Abu Sayyaf yang sering melakukan penyanderaan terhadap nelayan-nelayan Indonesia. Selain itu juga faktor-faktor dekatnya pulau ini dengan negara seberang juga turut membuat wilayah perairan Miangas menjadi rentan. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan potensi SDA, SDM, dan pariwisata Pulau Miangas. Potensi sumber daya alam di Pulau Miangas yang sebenarnya melimpah, baik meliputi pertambangan laut serta pariwisata yang masih sangat minim, dimanfaatkan serta partisipasi dari pemerintah setempat yang kurang, sehingga membuat masyarakat pulau tersebut terlalu bergantung kepada komoditas hasil laut, serta hasil dari kegiatan perekonomian yang dilakukan di negara seberang yaitu Filipina. Perbatasan juga menjadi kawasan yang krusial dalam tata naungan dan dari negara Republik Indonesia. Mengapa dikatakan seperti itu? Sebab besarnya potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh kawasan perbatasan, serta akses yang dekat dengan negara tetangga menjadikan kawasan perbatasan sebagai daerah yang memiliki kesempatan besar untuk dikembangkan. Sudah saatnya bagi pemerintah untuk memperhatikan serta meningkatkan daya potensial yang terpendam, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di pulau-pulau terpencil. Hal-hal yang terkait keamanan kedaulatan, maka perlu diperhatikan bahwa urgensi pengelolaan pulau terluar memperhatikan isu strategis perbatasan alam dan lingkungan, aspek kelembagaan dan capacity building, Kemudian nomor 3, pemerataan pembangunan infrastruktur sebagai sarana penunjang. Pembangunan infrastruktur sebagai penunjang kegiatan perekonomian dan pembangunan berkelanjutan agar masyarakat menjadi sejahtera. Untuk mengalirkan capaian ekonomi dari Pulau Jaya hingga ke seluruh daerah di Nusantara, mau tidak mau dibutuhkan interaksi antar pelaku ekonomi, hanya saja menjalin konektivitas antar daerah, antar pulau, antar kota, dan bahkan antar kecamatan tidak semudah balik telapak tangan. Kemudian selain itu, dengan adanya pembangunan bandara di Pulau Miangas oleh pemerintah, maka infrastruktur di Pulau Miangas dapat sedikit terbaiki karena proses pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan akibat interaksi antara kaum pendatang atau pelancong dan warga lokal juga semakin intens. Dengan begitu, pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan di Miangas akan berlangsung lebih cepat. Namun tidak hanya di situ juga. Sistem infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum sebagai penyedia masyarakat di sana juga harus diperhatikan, dan harapannya ke depan tentu dapat diharapkan kepada warga Miangas agar bisa mendulang potensi yang lebih besar lagi. Kemudian yang keempat yaitu peranan pemerintah pusat dan setempat dalam pengimplementasian kebijakan terkait keamanan. Dengan luas dan banyaknya pulau-pulau tersebut, maka pemerintah Indonesia harus dapat memaksimalkan potensi tersebut dengan cara mempertahankan kedaulatan serta memberi perhatian khusus terlebih pembangunan atas pulau-pulau kecil yang belum terratifikasi, khususnya pulau-pulau yang berada di kawasan terluar. Negara Indonesia mempunyai cakupan zona yang berbatasan langsung dengan berbagai wilayah asing yang melingkupi tapal batas wilayah antar negara. Maka tak hanya cukup bila meninjau permasalahan dari sumbangsi dari pembangunan terhadap infrastruktur, namun dari aksi dari kerja nyata dari pemerintah itu sendiri, termasuk pemerintah pusat, dan yang paling penting adalah pemerintah setempat yang berfungsi sebagai penyambung dari pengimplementasian terkait kebijakan terhadap pengembangan serta keamanan terhadap Pulau Miangas. Jika tidak ada partisipasi dari pemerintah daerah, maka inisiatif yang ditempuh dari pemerintah pusat tidak akan terrealisasi dengan sempurna, dan pastinya kebijakan-kebijakan tersebut hanya bersifat sebagai wacana saja. Next slide. Kemudian dilanjutkan pemerintah dalam menangani keadaan di Pulau Miangas guna mengantisipasi perbatasan agar menjadi berkembang dalam bidang perekonomian, menganalisis serta mendistribusikan dan mencari alternatif solusi dari isu-isu dan permasalahan yang ada di Pulau Miangas, serta memberikan saran terhadap pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk lebih memfokuskan pembangunan dan perekonomian di pulau tersebut. Next.
menurut Mazhab dan Hukum Jakarta yang berjudul Konsep Kedaulatan menurut Ayatullah Khomeini dan Baron Montesquieu. Dalam pengertian atas teori kedaulatan yang didiskusikan oleh Jean Bodin, maka kedaulatan terbagi menjadi dua, yaitu ialah kedaulatan keluar dan ke dalam. Kedaulatan ke dalam memiliki artian menjelaskan bahwa sebuah negara mempunyai hak dalam hal pemerintah sini untuk mengatur semua hal yang berkaitan dengan negaranya sendiri dan berhak untuk mengurusi hal tersebut dalam negaranya sendiri. Kemudian, dari negara tersebut juga memiliki hak atas pemberlakuan atas implementasi dari UUD yang mengatur jalannya pemerintahan dan upaya implementasi dari organisasi yang ada di negara tersebut. Kemudian, teori geopolitik menurut Showalter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan. Teori geopolitik menurut Showalter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan berbunyi bahwa yang menyatakan bahwa pernyataan bahwa di dalam usaha untuk memiliki kendali atas dunia dan memegang pengaruh besar atas sebagian besar wilayah dunia ini, maka menaklukkan laut yang sejatinya sangat berkaitan dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalur perekonomian, yaitu jalur perdagangan antar negara, adalah cara yang sangat efektif sebagai inisiatif agar dapat mencapai tujuan dan maksud guna memenuhi kebutuhan terhadap negara itu sendiri. Kemudian, konsep maritim diplomasi. Konsep maritim diplomasi secara umum adalah seperangkat atau cara inisiatif dalam mengatur hubungan antar negara satu dengan negara lainnya, namun dalam kawasan lingkup wilayah perairan maritim. Kemudian dilanjutkan dengan konsep maritim security menurut Christian Bueger. Konsep maritim security menurut Christian Bueger bersumber dari buku PDF karya Hanisa dan Fauzan Farhana yang berjudul Keamanan Maritim ASEAN. Di dalam ini dijelaskan bahwa konsep ini harus berdasarkan atas rancangan konvergen yang patut untuk mengikuti asas dari konsep tradisional dan pada waktu yang sejalan, dan harus bisa menandai kesamaan yang terdapat yang bisa memungkinkan bergabungnya isu-isu secara berkala yang lebih terperinci. Kemudian konsep keamanan kontemporer menurut Buzan. Jika ditelik lebih dalam, maka dalam keamanan tidak hanya mencakup kepada sebuah harapan yang diinginkan oleh segenap lapisan baik perorangan, namun juga terhadap negara atau wilayah dan sekumpulan masyarakat. Dan jika seorang secara istilah, paham keamanan dibagi menjadi dua bagian, yaitu keamanan tradisional dan non-tradisional. Pada sisi konsep tradisional, paham ini memandang ke arah negara atau state yang bertindak atas pengendalian dan mengatur atas wilayahnya. Dalam hal ini adalah penggunaan militer sebagai sarana pengamanan negara. Kemudian secara non-tradisional, yaitu berdasar pada hal yang harus diketahui. Apakah ancaman itu, asal-muasal ancaman dapat bersumber dari luar maupun dalam negeri itu sendiri. Kemudian next slide. Kerangka pemikiran bagi wilayah negara atau negara yang di mana Pulau Miangas berada dilanjutkan. Pulau Miangas terdarat dan perbatasan laut. Pada perbatasan darat terdapat isu ekonomi yang menjadi objek kajian permasalahan, seperti halnya yang dijelaskan tadi, yaitu kelompok teroris atau pemberontak serta reputasi masyarakat yang di mana dan disambung dengan negara aktor permasalahan dari luar. Kemudian selanjutnya dikaitkan dengan kerjasama pulau tersebut, termasuk pemerintah daerah untuk implementasian terkait kebijakan dan pengembangan atau pengelolaan di pulau tersebut. Next slide. Metodologi utama jenis kuantitatif, proses eliminasi data, lanjut data, dan selanjutnya analisis dan data serta keabsahan data, kemudian penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Dilanjutkan dengan lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian yang peneliti ambil yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP yang beralamat di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang beralamat Jalan Kebon Sirih nomor 31A, RT 1 RW 5 Jalan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pencarian data di Perpustakaan Universitas Tanjung Pura, Pontianak, disertai tempat-tempat pendukung. Kemudian penelitian dimulai dari Desember 2022 hingga Maret 2023. Next slide. Buku jurnalis pengumpulan data kan teknik studi yang khususnya berada di Pulau Miangas, tempat individu atau kelompok Indonesia untuk menerapkan berbagai kebijakan serta andil dalam pengelolaan sebagai unit eksplanasi dengan model yang termasuk dalam sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.